Shalom, Halo. selamat pagi teman-teman, saudara-saudari semua yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa hari ini tepat tanggal 1 Juni 2025. Udah, berarti kita sudah hampir menjalani tahun 2025 ini secara hampir setengah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa selama setengah tahun ini penyertaan Tuhan itu tidak pernah lepas dalam setiap hidup kita. Amin, amin. Dan sekarang sebelum kita mau memulai serangkaian ibadah kita pada hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama menyatakan iman pengakuan kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saya mau mengajak saudara-saudari, mari kita sama-sama nundukkan kepala kita. Kita mau menyapa Tuhan, kita mau masuk ke dalam hadirat, sama memuji Tuhan. Terlebih kita juga mau bersukacita atas kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita meskipun mungkin di Korea itu tidak ada hari libur secara khusus seperti Indonesia, tapi saya mau tetap mau mengajak saudara-saudari, kita mau tetap terus merayakan hari itu dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang terus mengarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu Bapa, sebab hanya karena Engkaulah kami bisa berdiri di tempat ini Tuhan, untuk hari yang baru, nafas hidup yang baru, untuk setiap hari-hari yang kami bisa lewati Bapa, dengan penuh dengan sukacita ataupun dengan penuh setiap berkat yang Kau beri kepada kami Tuhan, baik secara rohani, berkat secara jasmani, itu semua kami lewati bersama Engkau Tuhan. Terima kasih sebab penyertaan-Mu ada, pernyataan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Dan sebagaimana Kau telah naik kembali ke surga Tuhan, kami mau bersorak-sorai akan itu Tuhan. Kami mau mengubur dalam Tuhan, dan juga kami ingin tetap terus berbuah Tuhan bagi orang sekitar kami. Bila Kau boleh pakai kami Tuhan, turunkan hikmat-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Kau nyata Tuhan, sebab Kau mulia. Terima kasih sebab Engkau baik, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih oh Jesus, you are good, you are good. Sebab Kau yang layak Tuhan, Kau adalah Raja di atas segala raja. Kau yang layak terima pujian baik di bumi maupun di surga, dimanapun Kau berada Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. In the darkness we were waiting, without hope, without light. Straight from heaven you came running, there was mercy in your eyes. To fulfill the law and prophets, to a virgin came the word. From a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. We want to praise the Father. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise
모든 세상을 주가 지으신 모든 세상을 구원하려 영광의 주 예수님이 죽음을 택하셨네. 그 고통 속에서도 주의 뜻 기억하사 길을 잃은 우리 위해 십자가를 지셨네. 찬양하세요 우리 주, 찬양하세 우리 주. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 찬양하세 찬양하세 우리 주. 아멘. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. In the morning, in the morning that you rose, all of heaven held its breath. Still that stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the danger stood in awe. For the souls of all they come to the Father are restored. And the Church of Christ was born. Then the Spirit heard the flame. Now this gospel truth of old shall not kneel, shall not by His blood and in His name, in His freedom that I'm free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. The Father, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Father, praise the Son, amen. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. 찬양하세 우리 주, 찬양하세 우리 주. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. sekali lagi 찬양하세 우리 주. 삼위일체 하나님 지극히 높으신 주 영원토록 찬양합니다. 영원토록 찬양합니다. 영원
saudara-saudari, kita mari sama-sama bangkit berdiri. Saya yakin dan percaya teman-teman di sini itu bisa datang ke tempat ini dengan hati penuh sukacita. Amin. Kita mau bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Boleh sama-sama banget. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, bersuka. Amin. Hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, saudara, Tuhan, kita mau bersuka dalam bersuka. Amin. Di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Saya mau ajak jemaat pria saja bersuka. Amin. Sekarang jemaat wanita Jawa kalah bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah. Kita mau sama-sama nyanyi bersuka.
Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpuji namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal selamanya. Amin. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, Tuhan bisa memerintah untuk selamanya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali. Dan sebelum kita hari ini mau mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mau mengajak saudara-saudari sama-sama berdoa di hadapan Tuhan untuk beberapa banyak hal. Saya juga mau mengajak saudara-saudari mungkin yang sedang punya pergumulan pribadi, atau mungkin sedang ada kelemahan tubuh, ini rindu ingin mendoakan mungkin kerabat atau siapapun yang ada dalam hidup Anda. Saya mau mengajak kita mau sama-sama menyerahkan itu di hadapan Tuhan. Kita mau percaya bahwa dalam setiap apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, Tuhan itu pasti punya rencana. Kita hanya perlu
percaya dan menitipkan itu semua kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Sebagaimana Bapa, Engkau begitu baik bagi setiap kami Tuhan, selama kami hidup di dunia ini Tuhan. Dan tak pernah juga Engkau melepaskan tangan. Kami rindu Tuhan untuk bisa terus mengandalkan Engkau. Tuhan mau terus memegang Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Bila Kau yang boleh pada setiap kami, Kau yang boleh menilai setiap Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau
Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari kita sama-sama menaikkan doa ini di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak saudara kita, mari sama-sama berdoa khususnya untuk pemilu di Korea yang akan berlangsung tanggal 3 Juni ini di kita mau bawa negara ini bela kiranya setiap kandidat-kandidat yang ada maupun juga setiap masyarakat Korea yang punya hak untuk memilih. Mari bela kiranya mereka bersegenggara hatinya untuk memilih pemimpin mereka yang baru. Bela kiranya siapapun yang terpilih ini kelak itu bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi contoh yang baik, menjadi presiden yang bisa membawa negara ini menjadi semakin negara yang semakin maju, menjadi negara yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita membawa ini semua, bila kita juga sebagai orang-orang yang tinggal di negara ini, kita juga bisa turut ikut serta untuk bisa mengikuti untuk setiap kebijakan yang ada. Kita mau membawa, bila kiranya kita juga sebagai masyarakat di tempat ini itu kita bisa tidak menjadi batu sandungan, tapi kita juga bisa turut berambil alih, bila kiranya negara ini mungkin menjadi lebih baik lagi. Mungkin nanti kita juga mau berdoa, Tuhan terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu Bapa untuk hari ini. Kami mau berdoa Tuhan khususnya untuk siapapun yang akan bisa memilih Tuhan. Bila kiranya kali ini presiden terpilih itu bisa membawa negara ini sesuai dengan kehendak-Mu. Bila semakin negara yang bisa menjadi berkat di dunia ini. Bila kiranya Kau juga boleh kami Tuhan, bila kami juga tidak kembali Bapa kembali dicekamkan oleh mungkin keputusan-keputusan yang terlalu gebabah Tuhan dari pemimpin negara ini. Bila kira Kau boleh ambil alih, bila kira dalam setiap pemilu yang ada acara yang bisa setiap aktivitas politik yang ada itu bisa berlangsung dengan baik tanpa sesuatu apapun. Bila itu bisa tetap ada damai sejahtera di antara setiap negara ini Bapa. Saya juga mau mengajak saudara-saudara, mari kita sama-sama terus setiap negara-negara di dunia ini yang sedang masih memiliki, kita membawa itu semua. Mungkin ada Rusia, Ukraina, kita juga mau berdoa untuk Israel, Palestina, mungkin juga untuk India, Pakistan. Kita mau berdoa juga mungkin bahkan untuk negara kita sendiri. Kita mau membawa itu semua di hadapan Tuhan. Bila kiranya damai sejahtera itu bisa terus ada di dalam setiap hati, di setiap orang-orang ini, terutama dalam setiap mereka Tuhan. Itu mereka bisa disertai juga Tuhan. Dan juga biarlah kiranya dalam setiap konflik yang ada ini Tuhan bisa membawa semakin banyak orang untuk bisa datang, untuk bisa beralih, bisa mengenal Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami mau berdoa damai sejahtera bisa Kau adakan dalam setiap negara ini. Dan juga biarlah konflik yang ada di antara mereka Tuhan itu bisa selesai dengan baik. Bisa masyarakat juga bisa menikmati damai sejahtera Tuhan. Saya juga mau berdoa Tuhan, saya mau mengajak terus dari kita mau sama-sama berdoa untuk setiap kita di tempat ini sebagai jemaat Tuhan, terutama untuk dalam setiap kesehatan kita di tempat ini, dan terutama sebentar lagi akan mau memasuki musim panas. Kita mau berdoa biarlah kiranya di musim panas tahun ini kita juga bisa terhindar dari segala sakit penyakit atau mungkin flu yang sedang marak. Dalam kelemahan tubuh kita bawa itu semua di hadapan Tuhan. Dan biarlah kiranya mungkin setiap kerabat kami atau mungkin keluarga kami juga sedang dalam kelemahan tubuh, kami yakin percaya bahwa pilu-pilumu itu bisa menyembuhkan, dan di dalam akan ada kesembuhan yang terbaik Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya Kau boleh menjamah setiap kami, Kau boleh melindungi kami Tuhan. Dan sebentar lagi mendengarkan firman-Mu, rayakan Tuhan kenaikan Engkau ke surga Tuhan. Kami mau mengadakan perjamuan kudus, kita mau bawa ini Tuhan. Bila Kau boleh menilik setiap hati kami, Kau yang boleh menuntun kami juga Tuhan. Dan biarlah kira kami dengar hari ini itu baru bagi setiap kehidupan kami, dan kami bisa belajar semakin banyak lagi Tuhan untuk bisa menjadikan Engkau sebagai tujuan hidup kami.
juga mau berdoa Tuhan, biarlah kiranya Pak Randy sebagai pengkhotbah hari ini Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, Kau boleh pakai mengurut bibirnya Tuhan, dan biarlah kiranya malu setiap firman yang bisa beliau sampaikan itu semua sesuai dengan firman kebenaran-Mu saja. Terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan. Mungkin ada banyak Bapak pergumulan atau mungkin problema dalam hidup kami yang mungkin masih kami sulit untuk sampaikan secara gamblang Tuhan. Tapi kami akan percaya Engkau yang melihat setiap kehidupan kami. Engkau yang paling tahu Tuhan apa Bapak untuk setiap kami. Terima kasih. Inilah setiap kami Tuhan lebih baik. Puji Tuhan Tuhan. Lebih baik satu hari di belakang daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Saya undang hambanya untuk membawakan firman. Mari jemaat bangkit berdiri. Daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan dengan segenap hati kita. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Mari katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memujimu, kami menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan, dan menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami Tuhan boleh ada selalu di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan yang memberikan kuasa, yang memberikan damai sejahtera, sukacita, penghiburan, kekuatan kepada setiap kami yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan saat ini terima kasih juga dalam puji-pujian dan penyembahan boleh mengalami, merasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Selalu mengokohkan kami, menguatkan kami dalam iman kami sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan tersenyum melihat kami yang beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran dan kekuatan kami kepada Engkau. Ini kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, biarlah Engkau mengangkat hati kami untuk tidak melihat kepada dunia ini, tapi melihat kepada Engkau,
melihat kepada perkara-perkara yang di atas. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Mari kita yang bersama-sama yang sudah siap sama-sama berkata dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk ibadah. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Mari katakan pada kiri kanan kita, senang saudara ada di sini. Iya, katakan kepada beberapa orang, saya senang saudara ada di sini. Ya, dan katakan dengan segenap hati kita, sarang hamidah. Iya, sarang hamidah. Iya, luar biasa. Baik, seperti yang sudah kita lihat bersama di grup kita, bahwa hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ya, sembari kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan yang kita ambil dari Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara bergantian ya. Oke, sudah siap semuanya ya? 1, 2, 3. Hai Theophilus, dalam bukuku yang aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, jemaat Tuhan. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Engkau tidak perlu mengetahui dan waktu yang ditetapkan Bapa menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup pandangan mereka. Bersama-sama, dan berkata kepada mereka, hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu melihat naik ke surga. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema khotbah kita pada siang hari ini adalah Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi hari ini kita memperingati satu momen yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Setelah dia bangkit, dikatakan ia naik. Bayangkan kalau kita adalah bagian daripada murid-murid Yesus pada waktu itu. Kita menyaksikan Yesus angkat dengan pelan, naik ke angkasa. Setelah itu terus naik, tertutup oleh awan, setelah itu menghilang. Terus dari biasa Tuhan kita ya, amin. Ini kita melihat kalau orang itu bisa terbang, itu sudah kita langsung kagum gitu loh. Wah, kali orang ini. Tidak ada yang bisa terbang dengan kemampuannya sendiri. Biasanya orang kalau dia itu sudah pas meroket di samping kirinya, dia drone, dan sekarang ini kan ya teknologi semakin di mana orang-orang sudah mulai menciptakan sepeda motor yang bisa terbang, mobil yang bisa terbang, dan segala macam. Tapi mari kita renungkan, Tuhan kita untuk naik ke surga tidak perlu drone, tidak perlu, dia adalah kuasa. Amin. Dia yang menciptakan gravitasi, dia juga sanggup gravitasi. Saudara-saudari, kemampuan manusia untuk melompat
Dia terkenal seorang atlet yang kalau dia lompat itu luar biasa tingginya gitu loh. Jadi sundulannya itu benar-benar maut bagi lawannya. Dan kita itu semua berdecak kagum, wow, kok bisa lompat setinggi ini? Tapi kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, Allah yang kita percayai, manusia itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan itu, manusia yang sebenarnya itu tidak bisa mengalahkan gaya gravitasi, tapi melalui Tuhan Yesus kita bisa melihat Yesus mengalahkan segala-galanya. Yesus tidak perlu apapun juga untuk bisa membawa dirinya kembali ke surga. Jadi ini sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sangat mengagumkan bagi murid-muridnya yang melihat penampakan ini waktu itu. Dan tentunya sangat membingungkan. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa terangkat sendirinya ke surga. Karena itu, peristiwa ini sebenarnya memberikan satu pelajaran yang penting bagi saudara-saudara yang percaya kepada Yesus Kristus sampai hari ini. Ini sebenarnya sedang memberikan makna yang sangat dalam tentang pelayanan Yesus setelah dia bangkit dan terangkat ke surga. Kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa setelah Yesus bangkit, selama 40 hari, Tuhan Yesus terus berkali-kali menampakkan dirinya kepada siapa? Murid-muridnya, kepada para rasul-rasulnya. Dan ketika bertemu, Tuhan Yesus bukan sekedar ke kafe, ngopi bareng seperti kita kemarin, ke kebun, enggak. Tetapi ada yang dikatakan situ. Berkali-kali Tuhan Yesus terus membicarakan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Jadi kita tahu semua bahwa murid-murid ini bukan murid-murid yang mudah untuk percaya sepenuhnya. Ketika Tuhan Yesus mau mati, dia juga memberikan ini sampai 3 kali. Memberitahukan ini 3 kali kepada murid-muridnya. Bahwa dia itu akan ditangkap, dia akan menderita, dia akan disalibkan, tapi bangkit kembali. Meskipun 3 kali gitu kasih pemberitahuan ini. Murid-muridnya itu enggak ada yang percaya. Ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia dikuburkan, enggak ada gitu yang tunggu di depan pintu kubur gitu, bahwa dia itu akan bangkit kembali, enggak ada yang tunggu. Ini menjelaskan mereka tidak percaya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali, saya pikir muridnya juga pasti sulit untuk percaya. Makanya dikatakan setelah kebangkitannya 40 hari Tuhan Yesus terus bersama-sama gitu, menampakkan dirinya berulang-ulang dan berbicara tentang apa? Kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Saudara, meskipun begitu, murid-murid Tuhan Yesus juga belum bisa mengerti. Makanya di dalam ayat-ayat berikutnya, murid-muridnya bertanya lagi, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan itu Israel bagi kami? Mereka juga belum sadar gitu. Mereka pikir Yesus sedang berbicara tentang kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, kerajaan fisik seperti kekaisaran Romawi, seperti kekaisaran Yunani, dengan pasukan yang sangat kuat yang bisa menaklukkan negara manapun yang menjadi musuh Israel pada waktu itu. Jadi meskipun Yesus sudah bangkit dari kematian, sudah mengajar mereka berkali-kali, murid-muridnya masih bertanya, Tuhan, kapan Engkau akan memulihkan kerajaan Israel? Gitu. Mungkin Tuhan Yesus sudah bosan ya menjelaskan gitu. Makanya Tuhan Yesus jawab gitu loh, tentang waktu dan saatnya. Itu bukan urusan kamu, itu urusan Bapa di surga. Tuhan Yesus tutup seperti itu. Baru Tuhan Yesus berkata, tetapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima apa? Kuasa. Kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini sebenarnya fokus Tuhan Yesus. Ini ketika dia sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan berbicara tentang kekuatan militer, tetapi berbicara tentang kekuatan Roh Kudus. Amin. Kenapa orang Kristen gitu loh bisa menaklukkan Roma pada waktu itu? Itu bukan karena orang Kristen itu punya banyak senjata gitu, bukan. Tetapi karena mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita melihat beberapa makna yang bisa kita pelajari dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini. Di dalam ayat 9 dikatakan seperti ini. Yesus terangkat dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Jadi ketika Yesus naik ke surga, pertama-tama kita bisa belajar, Yesus sedang memproklamasikan dirinya sebagai Raja
yang memerintah. Dia adalah raja yang memerintah bukan hanya atas satu negara saja, tetapi atas alam semesta ini. Mari kita lihat bersama-sama yang tertulis di dalam Efesus. Coba kita lihat. Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Ya. Jadi pertama-tama yang bisa kita tarik sini adalah bahwa Yesus naik ke surga untuk memproklamasikan bahwa dirinya adalah raja yang memerintah atas alam semesta ini. Dia memerintah bukan hanya satu negara saja, tetapi dia memerintah atas alam semesta ini, atas semua kerajaan, atas semua pemerintahan, atas semua yang ada di alam semesta ini. Saudari, di Korea sekarang kan sedang musim pemilihan presiden. Tanggal 3 nanti semua rakyat Korea, mereka yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, mereka akan memberikan suaranya, memilih gitu siapa yang akan menjadi presiden nanti. Dan tentunya semua rakyat punya harapan bahwa jika pun terpilih, itulah harus yang terbaik bagi Korea Selatan. Amin. Kita juga tentunya mengharapkan kan presiden terbaik bagi Korea Selatan. Amin. Kita juga berharap juga presiden terbaik bagi Indonesia. Bagi semua negara, rakyatnya itu mengharapkan supaya mereka bisa memilih presiden yang terbaik. Tetapi kita juga harus ingat bahwa sebaik apapun seorang presiden, dia tetaplah manusia. Dia punya keterbatasan, punya kelemahan. Tapi kita harus bersyukur karena kita punya Yesus Kristus yang adalah Raja segala raja. Dia memerintah atas alam semesta ini, atas semua kerajaan, atas semua pemerintahan. Amin. Karena itu, mari kita ingat baik-baik. Yesus adalah Raja atas hidup saya dan juga atas dia raja atas alam semesta ini. Karena itu jangan gitu loh berpikir, oh itu kan urusan rohani. Saya sekarang lagi ada dalam masalah. Kenapa Tuhan tidak menolong saya? Saudara-saudari, saya mau sampaikan cara Tuhan menolong saudara-saudara itu kadang-kadang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Tuhan punya cara sendiri untuk menolong saudara-saudara yang berada di dalam kesulitan, di dalam penderitaan. Dia bukan seperti manusia yang segera mungkin berusaha secepat mungkin untuk mengangkat semua penderitaan, kesulitan dalam kehidupan kita. Dia tidak seperti itu. Dia tahu apa yang terbaik bagi saudara. Kadang-kadang manusia ingin melawan gitu loh, prinsip alam. Saudari pernah melihat kepompong sebelum kupu-kupu itu dia keluar menjadi kupu-kupu? Dia itu ada di dalam kepompong. Saudari, kita mungkin tahu semua bahwa kepompong ini harus dibiarkan sendiri. Biarkan dia itu pecah sendiri. Biarkan kupu-kupu ini keluar sendiri. Supaya dia bisa menjadi kupu-kupu yang sempurna, yang sehat. Di mana sayapnya juga itu sempurna. Tapi kadang-kadang manusia ada yang usil. Mereka berusaha gitu untuk membedah kepompong ini. Mereka robek lebih cepat gitu. Dengan harapan supaya kupu-kupu ini keluar lebih cepat. Tetapi ketika dibuat seperti ini, kupu-kupu ini akan menjadi kupu-kupu yang cacat. Dengan sayap yang tidak lebar, sayap yang kecil, di mana dia tidak bisa terbang dengan sempurna. Kadang-kadang juga, ketika kita berpikir, Yesus adalah Raja. Kenapa saya menderita seperti ini? Kenapa saya ada dalam kesulitan? Tapi ingat gitu, kadang-kadang Tuhan membiarkan kesulitan ini supaya kita bisa bertumbuh menjadi pengikut-pengikutnya yang mempunyai iman yang kokoh di tengah dunia ini. Kita di sini sebagian sudah punya anak-anak gitu loh. Mungkin saya yang punya anak yang paling besar. Ya, kita tahu semua bahwa harapan kita sebagai orang tua adalah bagaimana anak kita bisa menjadi anak-anak yang sehat dan bisa bertahan di tengah dunia yang keras ini. Saya bisa membayangkan seperti apa hati orang tua yang telah mengirim kita jauh-jauh datang ke Korea Selatan ini.
Orang tua kita yang tinggal di Indonesia, mereka sungguh berbahagia ketika mengingat, oh anak saya ada di Korea Selatan. Dia baik-baik saja. Dia bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial di Korea Selatan. Dia bisa bekerja dengan baik. Dia bisa belajar dengan baik. Dia bisa melayani dengan baik. Wow, senangnya itu luar biasa. Tetapi di satu sisi juga, ketika mereka mengutus kita ke luar negeri, itu ada pergumulan yang sangat besar. Sanggupkah anak saya untuk bisa bertahan dengan situasi yang ada di luar negeri, Korea Selatan dan sebagainya? Sanggupkah dia gitu, beradaptasi gitu dengan lingkungannya, dengan tempat dia bekerja, tempat dia belajar dan segala macam? Meskipun kadang-kadang takut, tapi orang tua tahu ketika anaknya dibiarkan begitu, berada dalam kesulitan, maka kesulitan itu bisa membentuk anak-anaknya gitu, menjadi anak-anak yang kokoh. Demikian juga dengan Tuhan kita. Dia adalah raja segala raja. Dia memiliki kuasa atas semua pemerintah dan kekuasaan. Dia bisa melakukan apapun bagi saudara. Kita harus percaya hal ini. Tetapi kita juga harus percaya kadang-kadang Tuhan sengaja gitu, membiarkan kita berada pada situasi yang sulit, penderitaan, supaya saudara bertumbuh menjadi dewasa dalam iman. Amin. Ini tujuannya. Jadi, mari kita hidup dengan memiliki damai sejahtera ini dalam hati kita. Kalau kita mengikuti dunia ini, setiap hari lihat berita ini dan itu, wah, itu tentu akan membuat kita semakin tidak tenang. Bagaimana nanti akan situasi geopolitik dunia saat ini yang tidak menentu. Bahkan di semenanjung Korea ini juga kita tidak tahu kapan Korea Utara akan nyerang Korea Selatan. Kalau kita mikir itu semua, wah, kita akan kehilangan damai sejahtera dalam hati kita. Karena itu mari kita mengingat Yesus adalah raja atas alam semesta ini. Dia juga raja atas kita masing-masing. Dan mari kita yakin, penuh dengan keyakinan bahwa Yesus sedang memerintah atas segala sesuatu. Keyakinan pada kebenaran ini, itu yang akan membuat kita memiliki damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi ingat, kebangkitannya itu adalah proklamasi bahwa dia raja atas alam semesta ini. Yang kedua, kita bisa belajar gitu, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara-saudara. Amin. Khususnya kita yang hidup di Korea Selatan, hidup di luar negeri, tentu tidak mudah bagi kita untuk bisa tinggal di dalam tempat, di dalam rumah yang benar-benar menjadi idaman bagi kita. Mungkin setelah kita pulang Indonesia, kita bisa tinggal di rumah seperti itu. Di Korea kita ingin tinggal di rumah yang kamarnya 4, kamarnya 5, atau mungkin 2 susun. Di depan ada garasi. Ini mungkin seperti si pungut merindukan bulan. Mau kerja sampai mati pun kayaknya nggak mungkin kita bisa dapatkan uang untuk membeli hal-hal seperti ini. Tetapi kalau kita pulang Indonesia, mungkin kita bisa mewujudkan impian kita ini. Bisa punya rumah gitu dengan 3 kamar, 2 susun, di depannya mungkin ada tamannya, ada kolamnya, ada garasinya. Pokoknya ya inilah impian saya. Sebagai pengikut Kristus juga, di dunia ini, tidak semua orang Kristen harus menjadi kaya. Tuhan juga mempercayakan kekayaan kepada sebagian orang Kristen. Tetapi tidak semua orang Kristen menjadi kaya. Kita semua punya panggilan masing-masing. Amin. Ya, tidak perlu harus menjadi kaya semua. Karena kata Amsal, ada orang yang tugasnya itu mengumpulkan uang. Amin. Ada juga yang tugasnya menghabiskan uang. Nah, tinggal kita pilih sendiri. Kalau saya pendeta itu menghabiskan uang. Bukan mengumpulkan uang. Ya, tapi ada yang Tuhan kasih talenta khusus untuk mengumpulkan uang. Mereka bisa apa? Bisnis ini sebentar, langsung dapat uang banyak. Bisnis ini sebentar, dapat langsung uang banyak gitu loh. Cepat sekali. Tapi ada orang itu yang, sudah banting tulang, banting nyawa lagi. Uang itu tahap tipis gitu loh. Tahap tipis. Nah, berarti itu harus sadar waktu itu. Oh, ternyata
Karunia saya adalah menghabiskan uang, bukan mengumpulkan uang. Di sini ada pengharapan bagi kita yang bergumul gitu dengan tatanan yang ada di dunia ini. Meskipun kita ingin punya tempat tinggal yang mewah, yang baik, yang layak, tapi kadang-kadang karena situasi kita tidak bisa, tidak sanggup. Tetapi Yesus memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa Dia naik ke surga untuk mempersiapkan apa? Tempat bagi saudara-saudara. Kita tidak tahu seperti apa tempat kita di surga, tapi yang pasti akan jauh lebih baik dari yang terbaik yang bisa kita nikmati di dunia ini. Amin. Banyak orang-orang yang punya bucket list gitu. Mereka itu sudah mendaftar nih, sebelum saya mati, saya ingin pergi ke tempat ini, pergi ke tempat ini, tempat ini, tempat ini. Wow, luar biasa. Kalau kita punya uang itu, kenapa tidak kan? Ke Swiss, wah itu nomor 1. Switzerland, kemana lagi? Kalau ada uang itu, kenapa tidak? Kita bisa pergi. Tetapi ingat, tempat yang Tuhan Yesus siapkan bagi saudara, itu adalah terbaik dari yang terbaik yang ada di dunia ini. Amin. Dunia ini hanya bekas saja. Itu ketika terjadi air bah yang sangat dahsyat. Dunia ini sebenarnya udah peyot gitu, udah peyot karena air bah. Meskipun begitu kita masih mengaguminya. Wah, luar biasa. Ketika kita melihat Grand Canyon, meskipun lewat gambar, kita masih mengagumi, wow, meskipun ini adalah bekas gitu loh, air bah yang melanda bumi dengan arusnya yang begitu kuat, kita masih mengagumi, wow, karya Tuhan begitu luar biasa. Padahal itu adalah jejak-jejak penghukuman Tuhan. Tapi masih kita bisa kagumi. Bayangkan gitu loh, kalau Tuhan benar-benar menyiapkan tempat bagi saudara, tempat khusus bagi saudara gitu loh. Bukan tempat penghukuman, tetapi khusus gitu loh, tempat kita beristirahat selama-lamanya. Coba bayangkan, kira-kira tempat itu akan seindah apa? Saya tidak sedang gitu loh, memanjakan gitu loh logika kita, supaya kita itu tidak menjadi orang yang berusaha. Bukan itu maksud saya. Tetapi ini adalah kebenaran yang harus kita pegang. Selama kita hidup di dunia ini, kita harus berusaha gitu loh, dengan sekuat kita, dengan semua kemampuan kita. Tapi kita juga harus tetap memiliki pengharapan yang sudah Yesus janjikan kepada kita, kepada murid-muridnya. Dia akan pergi ke sana untuk menyiapkan tempat bagi saudara-saudara. Amin. Katakan kepada kiri kanan kita, Yesus sedang menyiapkan tempat bagimu. Ya. Penulis Ibrani mengatakan bahwa ini pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita ini, itu seperti sauh yang kuat bagi jiwa kita. Saudara pernah gitu ke laut? Pernah naik perahu? Bagaimana itu supaya perahu itu bisa tetap ada di tengah-tengah gelombang? Buang jangkar. Buang sauh. Sauh itu akan terkait di batu karang, dan itu akan menahan perahu itu tetap ada, tenang, aman. Meskipun ada gelombang yang besar. Pengharapan bahwa Yesus sedang mempersiapkan tempat bagi saudara. Ini seperti sauh yang sangat kuat bagi jiwa kita. Hiburlah jiwa kita yang selalu meronta. Tuhan, kapan saya itu bisa tinggal di apartemen seperti ini? Tuhan, kapan saya itu bisa tinggal di rumah seperti ini? Hiburlah jiwa kita itu dengan pengharapan ini. Amin. Ya, aminnya sedikit. Ya Tuhan. Iya Tuhan, benar, tapi itu masih jauh Tuhan. Saya itu masih tinggal di bumi ini Tuhan. Banyak orang berkata seperti itu. Kalau kita jalani hidup ini, sebenarnya sebentar aja sih hidup ini, sebentar aja. Tadi waktu ke sini gitu, saya tuh bilang sama istri saya, nggak sadar kita ini sudah mau 60 ya berdua. Iya, udah mau 60 gitu. Pak Enos sudah 70 lebih. Kenapa kalau kita melihat orang tua, mereka itu rendah hati? Gitu. Karena mereka itu belajar banyak hal dari kehidupan ini. Sesuatu yang mungkin tidak mereka pelajari di ruang kelas. Tapi lewat kehidupan yang mereka jalani, mereka itu melihat, oh hidup ini seperti ini. Makanya kan ada perkataan, ada pepatah Indonesia, seperti padi, makin berisi makin merunduk. Orang-orang tua itu, mereka itu bukan gak mampu melawan anak muda. Mereka sebenarnya mampu juga untuk berdebat.
Tapi kenapa mereka itu, udahlah, anak muda jangan dilawan. Karena mereka itu pernah jadi anak muda. Mereka itu tahu seperti apa hati anak muda gitu loh. Meskipun nggak tahu apa-apa itu merasa paling hebat, itu anak muda. Jadi kalau melihat orang tua itu makin hari makin rendah hati, ya, bukan karena mereka itu tidak berdaya, tapi mereka itu sudah belajar banyak dari kehidupan ini. Nama saya kan Randy. Ya sebenarnya harus rendah hati ya. Tapi rendah diri. Ya, rendah diri. Jadi ingat, kita jangan tertipu dengan kenikmatan sementara dunia ini. Kita adalah warga kerajaan sorga. Hidup kita harus mencerminkan nilai-nilai kekal yang kita pegang. Amin. Kalau kita sebagai pengikut Kristus, kita itu tidak beda dengan orang dunia ini. Goal kita adalah sama seperti orang dunia ini. Maka kita tidak sedang mencerminkan nilai-nilai kekal itu kepada mereka. Enggak ada bedanya. Hidup kita juga tidak akan memberikan dampak kepada mereka. Jadi meskipun saat ini sulit, menderita, ingat, orang-orang kaya juga ada penderitaan, bukan tidak. Saudara yang berpikir, wah enak ya jadi bintang film, enak ya jadi penyanyi, enak ya menjadi orang terkenal. Jangan berpikir seperti itu. Lebih banyak penderitaannya kalau saya sampaikan. Kemarin ada yang bilang itu, kita ini menikmati sekali hidup ya. Iya, menikmati banget. Orang-orang kaya itu nggak mungkin gitu, mereka itu pergi ke ladang itu, duduk-duduk santai saya seperti itu. Nggak ada yang seperti itu, nggak bisa menikmati hidup. Tapi kita yang percaya kepada Yesus, kita tahu apa itu hidup yang sesungguhnya. Kita bisa menikmati hidup ini, meskipun mungkin secara dunia, kita itu dipandang, kasihan ya miskin. Udah kasihan ya orang asing. Kasihan ya gini-gini. Sekali lagi, kita harus berkata, hei dihina, biasa. Amin. Biasa. Karena kita tahu gitu loh, bahwa kita mempunyai pengharapan yang itu jauh-jauh lebih indah daripada yang bisa ditawarkan oleh dunia ini. Yang ketiga, kita bisa belajar bahwa Yesus naik ke surga untuk mengutus Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Jadi ketika kita membaca tadi dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1-11, di situ Tuhan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini adalah janji Bapa di surga. Jadi di sini kita melihat ya seperti apa Allah Tritunggal. Sekali lagi, kita perlu gitu selalu mengingat bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Karena sekarang banyak orang-orang Kristen itu yang percaya gitu kepada oneness Pentakostal. Maka berdoa kepada Yesus, tutup di dalam nama Yesus. Ini kepercayaan yang gak beres gitu. Jadi kita harus ingat bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Allah yang sama, yang esa, tapi menyatakan dirinya dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian juga dengan karya keselamatan, itu juga merupakan peran dari tiga pribadi ini. Seperti Bapa merencanakannya, Yesus Kristus mengeksekusinya, melaksanakannya, dan Roh Kudus yang menerapkan ini di dalam diri manusia. Makanya dikatakan bahwa kalau Yesus tidak naik ke surga, maka pelayanannya di dunia ini itu akan menjadi sangat-sangat terbatas. Mungkin untuk bisa memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, itu perlu waktu yang lebih lama lagi. Tetapi karena Roh Kudus turun, maka dia bisa bekerja dengan lebih bebas, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa bekerja di Korea, pada waktu yang sama juga bisa bekerja di Indonesia. Dimanapun Roh Kudus bisa bekerja. Saudari, kalau saya lari dari Sangir gitu, ke Jakarta, ke Korea, bukan berarti saya itu lolos dari Tuhan. Justru Tuhan apa? Mengejar saya di Korea Selatan. Roh Kudus menangkap saya gitu. Bukan di tempat ibadah, tidak. Tetapi di tempat kerja. Roh Kudus bisa mencari kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita, akan penghakiman dan kebenaran. Jadi luar biasa, karena Yesus sudah naik ke surga. Dia mengutus apa? Roh Kudusnya kepada kita. Dan Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa yang membuat kamu menjadi saksi sampai ke ujung bumi. Dan benar, seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat 7. Roh Kudus turun atas murid-muridnya. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Yesus Kristus pada zaman ini,
Kita bukan lagi orang-orang yang menjadi penonton-penonton saja. Kita bukannya fan-fannya Tuhan Yesus, tetapi kita adalah murid-murid Yesus Kristus. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus Kristus. Artinya apa? Orang-orang yang melakukan hal yang sama seperti yang sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya 2000 tahun yang lalu. Kita juga yang hidup di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus menunjukkan bahwa kita adalah murid Kristus. Melalui pimpinan Roh Kudus, di tempat kita bekerja, di tempat kita studi, di media sosial khususnya saat ini. Siapa yang aktif di di TikTok khususnya ya, sangat ramai. Di sana kita perlu gitu menunjukkan diri kita bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus yang ada dalam diri kita dan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Ya. Jadi bukan hanya dalam gereja saja kita harus penuh Roh Kudus. Pulang-pulang rumah jadi penuh dengan Roh Kudus. Nggak boleh seperti itu. Di rumah atau di gereja kita harus menjadi pribadi yang sama. Jangan pasang masker gitu ya. Kita harus menjadi pribadi yang sama. Di rumah kita bicara lembut, di Korea juga sama. Jangan di Korea itu pura-pura lembut, pulang-pulang rumah gitu. Wah, bahasa taman binatang yang keluar. Nggak boleh seperti itu. Jadi mari kita melihat bersama-sama gitu. Kalau Roh Kudus turun atas kita, apa yang akan dilakukan Roh Kudus dalam hati kita? Coba kita lihat di depan gitu. Justru dikatakan seperti ini ya. Ya, Roh Kudus itu punya peran yang sangat banyak. Tapi pada siang hari ini kita lihat 5 hal saja. Pertama, Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau ada orang yang dulunya dia itu tidak pernah tertarik dengan Yesus, tiba-tiba dia itu merasa bahwa dia itu begitu berdosa di hadapan Tuhan. Dia itu menyadari bahwa ini kebenaran. Dia menyadari bahwa akan ada penghakiman terhadap dunia ini, terhadap kejahatan. Itu artinya apa? Roh Kudus bekerja di dalam diri orang tersebut. Ini adalah peran Roh Kudus kalau dia datang ke dunia ini. Selanjutnya menjadi penolong, penghibur, dan pengajar. Kita tidak pernah bertemu dengan Yesus secara fisik. Karena itu kita memerlukan Roh Kudus. Penolong yang akan diutus oleh Yesus Kristus untuk menolong saudara-saudara. Dimanapun kita berada, entah itu di Indonesia, di Korea, dimanapun kita berada, kepada Yesus Kristus, Roh Kudus hadir dalam diri kita, menolong kita, menghibur kita, mengajar kita. Ini luar biasanya gitu. Saya pernah menyaksikan gitu, saya orang Manado, waduh, itu makian itu sudah menjadi hal yang biasa. Saya tidak tahu di sini beberapa teman kita juga ada orang Manado. Saya juga tidak tahu dari daerah lain itu gimana mereka itu suka maki gitu. Tapi bagi kami orang Manado, aduh, itu sangat-sangat biasa. Tetapi setelah percaya Yesus Kristus, saya tuh harus dan jujur mengatakan, kata-kata ini nggak keluar lagi. Kenapa? Roh Kudus sudah menolong kita. Roh Kudus sudah menginsafkan kita akan kebenaran. Sehingga nggak keluar lagi. Ketiga, memberi kuasa untuk bersaksi. Jadi ingat, bersaksi itu bukan karena kekuatan kita. Saya masih terus ingat itu perkataan Pak Hari Limanto. Kita itu hanya seperti apa? Tukang pos saja. Katakan, Anda adalah tukang pos. Tukang pos yang pekerjaannya adalah menyampaikan surat cinta Tuhan kepada siapa? Nih, orang-orang yang perlu mendengar Injil. Kalau dia sudah terima itu, udah, tugas kita sudah selesai. Bukan kita yang membuat dia itu harus bertobat, bukan. Itu kita nggak mampu, Kadang-kadang ada kan peristiwa-peristiwa, kasus-kasus laki-laki menginjili perempuan. Wih, rajin gitu datang ke gereja. Rajin, sungguh-sungguh puji Tuhan gitu loh. Sungguh-sungguh belajar Alkitab. Nyambung. Tapi telah putus, udah kabur lagi. Ada orang datang ke gereja, ada orang yang mengaku percaya Yesus, tapi bukan karena Yesus. Karena hal-hal yang lain. Gitu. Salah satunya adalah karena hubungan. Ini bukan percaya kepada Yesus gitu loh. Percaya kepada manusia sebenarnya. Jadi ingat, yang bisa membuat seseorang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, itu Roh Kudus gitu loh, yang bekerja dalam hati manusia. Ini sesuatu yang mutlak, yang tidak bisa diganggu-gugat. Dan Roh Kudus juga membimbing orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Kita dulu tidak hidup dalam kebenaran,
Tapi setelah percaya Yesus, kita sedang dibimbing untuk hidup di dalam kebenaran. Mungkin secara fisik kita tidak membunuh orang lain. Tetapi di dalam hati kita, Roh Kudus memimpin kita gitu, dalam kebenaran. Bukan cuma membunuh itu dosa. Kamu membenci seseorang, itu sudah dosa. Kamu membicarakan yang tidak baik tentang seseorang, itu sudah dosa. Roh Kudus terus gitu mengingatkan kita gitu loh. Udah, jangan lagi dipakai hal-hal seperti itu. Pikiran-pikiran seperti itu segera dibuang dari dalam diri kamu. Itu tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya dia dapat memimpin saudara hidup di dalam kebenaran. Ketika kita bertindak salah, Roh Kudus ingatkan, jangan hidup seperti itu. Makanya Rasul Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu setia, tinggal dalam diri kita dan terus ingatkan kita. Ketika kita lawan, Roh Kudus berduka. Terus berduka. Dan terakhir, menghasilkan buah roh dalam kehidupan orang percaya. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Luar biasa kan? Tuhan bisa memberikan gitu sifat-sifat indah seperti ini di dalam diri orang yang sudah percaya kepada Yesus. Sangat bertolak belakang dengan agama tertentu gitu, yang malah mengajarkan gitu, musuhi orang-orang yang tidak percaya kepada alam. Berbeda banget. Tapi Yesus mengajar kepada kita sesuatu yang benar-benar membuat dunia itu ya harus angkat jempol gitu untuk Yesus. Kasihilah musuhmu. Berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa yang pernah mengajarkan seperti ini selain Yesus? Makanya kita harus bangga karena kita punya Yesus. Dia naik ke surga, dia mengirim gitu loh, penghibur bagi kita supaya bekerja dalam hidup kita dan menghasilkan itu buah roh. Saya berdoa semoga hari demi hari hidup kita masing-masing semakin dipenuhi dengan buah roh. Amin. Semakin penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dan yang terakhir satu lagi, kenaikan Yesus ke surga merupakan janji bahwa dia akan datang kembali. Saudari, indah kan kalau kita menanti janji. Yang tidak indah adalah ketika kita menanti janji itu tidak digenapi. Berapa banyak orang di dunia ini yang sakit hati, yang patah hati, karena mereka memegang janji-janji palsu. Saudara pernah mengalami janji palsu? Ya. Ketika saya datang ke Korea, tinggalkan pacar di Indonesia, saya bilang, tunggu aja 3 tahun. Setelah 3 tahun, akan kujemput engkau. Yeah. Dengan kereta kencana. Ternyata bukan kencana, kencana jadinya. Gitu. Belum nyambung ya. Ternyata dia yang digait orang lebih dulu. Saya dikasih gitu apa? Agasi Korea. Haleluya. Ya, jadi kita harus pegang ini baik-baik. Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11, ketika murid-murid sedang menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga, tiba-tiba ada 2 malaikat gitu di sisi mereka berkata seperti ini. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Siang hari ini juga ya, kalau malaikat bisa berkata kepada kita masing-masing, malaikat akan berkata, hai orang-orang Isis Won, kenapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga itu, dia juga akan datang dengan cara yang sama seperti dia apa? Naik ke surga. Ini pengharapan saudara-saudara. Kita juga tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Tetapi yang pasti bahwa ketika dia datang kembali, hari itu akan menjadi hari yang sangat-sangat penting bagi yang percaya maupun bagi yang tidak percaya. Saya dan saudara yang sudah percaya pada dia,
Hari itu akan menjadi hari yang penuh dengan kemuliaan, di mana kita akan bisa gitu melupakan segala sesuatu yang pernah kita alami di dunia ini. Karena itu semua akan berlalu. Kita tidak akan pernah lagi mengalami air mata, ratap tangis, kesedihan, kematian, maut. Karena semua yang pernah kita alami di dunia ini akan berlalu. Tapi bagi mereka yang menolak Yesus, hari itu akan menjadi hari yang sangat-sangat menyedihkan. Tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi satu asa yang bisa mereka temukan di bawah kolong langit ini. Karena itu, saya mengajak kita semua, sebagai respon kita sebagai orang percaya, mari kita percaya bahwa Yesus Kristus, dia naik ke surga, dan dia sedang memerintah atas alam semesta ini. Mari kita juga hidup dengan tujuan kekal, dengan nilai-nilai kekal, bukan nilai-nilai yang fana yang akan berlalu dari bumi ini. Dan mari kita terima kuasa Roh Kudus, dan setiap hari berusaha hidup dengan kuasa. Dan yang terakhir, mari kita terus menantikan Tuhan Yesus dengan setia sampai dia datang kembali. Saya mengundang pelayan perjamuan kudus untuk melayani kita dengan roti dan anggur. Ia adalah lambang tubuh dan darah Kristus Yesus. Saya mengundang semua jemaat-jemaat yang sudah dibaptis untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sebelumnya mari kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Saya persilakan kepada dua pelayannya untuk membagikan roti dan anggur yang sudah disiapkan di depan. Dan bagi jemaat Tuhan, bagi mereka yang belum dibaptis, itu sebaiknya tidak ambil bagian dulu dalam perjamuan ini. Kita pujikan bersama-sama pujian ini. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kita pujikan sekali lagi bersama-sama. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Biarkan musik menyanyikan pujian. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita masing-masing begitu berharga di hadapan Tuhan. Mungkin dunia tidak terlalu menghargai saudara, tetapi ingat, Yesus Kristus mati
untuk saya dan saudara. Dia membayar harga dosa kita bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan seluruh pengorbanannya, dengan darahnya yang kudus, tak bercacat dan bernoda, seperti darah anak domba. Karena itu mari kita mengingat bahwa kita masing-masing yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita masing-masing begitu berharga di hadapan Tuhan. Semua yang dia perbuat bagi manusia, dia meninggalkan kemuliaannya di surga, berinkarnasi menjadi manusia. Dia harus hidup menderita, disalibkan, bangkit kembali, dan naik ke surga. Itu semata-mata karena dia sangat-sangat mengasihi saya dan saudara. Ingat baik-baik, dia menyelamatkan kita supaya kita meninggalkan semua dosa-dosa kita dan hidup seperti tujuan penciptaan, bergaul dengan Tuhan, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, meninggalkan dosa kita. Dan dia telah mengutus Roh Kudus-Nya supaya kita dimampukan untuk hidup di dalam kekudusan, hidup seperti Yesus Kristus. Karena itu hari ini, waktu kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita supaya hidup sesuai dengan hidup yang dikehendaki oleh Tuhan, hidup yang berkenan kepada Dia, hidup yang menjauhi dari dosa-dosa, tapi yang mau mencintai kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami Tuhan boleh kembali diberikan kesempatan untuk melihat hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan oleh roti dan anggur-Mu ini, kami Tuhan boleh terus ya Tuhan bertahan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia yang akan berlalu ini. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita masing-masing. Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Angkatlah anggur yang ada di tanganmu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Kita pujikan pujian ini bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang. Biarkan musik menyanyikan pujian ini. Mari sejahtera kepada Tuhan. Kita berdoa sesuai dengan firman Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing pada saat siang hari ini. Tuhan, mungkin selama ini kami terlalu melihat kepada dunia ini. Kami mungkin sama seperti orang dunia ini, melihat hal-hal yang dikejar oleh orang dunia. Tuhan, terima kasih pada siang hari itu kami diingatkan kembali bahwa kami adalah orang-orang yang paling diberkati, orang-orang yang sudah memiliki janji yang teguh. Kami adalah orang-orang yang seperti Tuhan
yang telah Tuhan memberi jangkar ya Tuhan yang aman bagi jiwa kami, yaitu pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Bapa, biarlah Kau kuatkan iman kami masing-masing. Biarlah kami Tuhan ketika kami berjalan di dunia ini, kami Tuhan tidak memandang kepada Tuhan apa yang dicari oleh dunia yang akan berlalu, yang fana. Tetapi kami Tuhan melihat kepada perkara-perkara di atas. Kami melihat Yesus yang memerintah sebagai Raja atas diri kami dan juga atas alam semesta ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang berada di dalam pergumulan hidup. Tuhan, mari Kau datang dalam hidup mereka. Maka Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh menang atas kesulitan, menang atas penderitaan dan semua pergumulan kehidupan mereka. Di dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam sakit penyakit, apapun menjadi masalah mereka, biarlah mereka Tuhan dimampukan untuk menang bersama Yesus. Terima kasih Bapa. Kita pujikan sekali lagi pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi bagi Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk karya keselamatan yang begitu berharga yang sudah Engkau perbuat, yang sudah Engkau perbuat bagi kami. Kami bahagia, kami bangga menjadi umat-Mu Tuhan. Kami akan menutup ibadah ini. Kami sudah membawa ya Tuhan setiap persembahan kami. Ada persembahan mingguan, persembahan syukur, misi dan juga perpuluhan. Tuhan, kami tahu semua ini tidak seberapa dengan harga keselamatan yang sudah Engkau bayar untuk menebus dosa kami. Kami memberikan ini semua Tuhan dengan ucapan syukur dan dengan kerelaan hati. Biarlah Tuhan terus mengajar kami untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu, pandanglah kepada Dia yang sedang bertakhta memerintah atas alam semesta ini, dan terimalah berkat-berkat rohani. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan di tempat ini dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada. Atas pekerjaan studi keluarga mereka, atas keluarga mereka di mana mereka berada, dan juga atas aspek hidup mereka mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, make us sing.
sudah telah selesai dan saya persilakan jemaat untuk boleh duduk kembali.